yaitu tote bag. Tote bag adalah tas fungsional yang berbentuk kotak dengan pegangan berupa tali melengkung yang dapat dijinjing ataupun digantung di pundak. Ukuran tote bag sendiri rata-rata berkisar antara 30 x 30 cm ataupun lebih. Sedangkan bahannya biasanya menggunakan kain kanvas atau kain drill yang dapat dengan mudah untuk dilipat, namun tidak meninggalkan kesan kusut. Wisek membuat inovasi, salah satunya caranya adalah dengan menyediakan jenis baru dari tote bag yang dapat menambah fungsinya ataupun memaksimalkan penampilannya. Seperti contohnya, konsumen dapat memesan tulisan atau gambar secara custom atau sesuai dengan keinginan konsumen. Bahan yang digunakan Wisek yaitu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dan kelebihan dari produk Wisek yaitu bahan yang digunakan jarang ditemui di Bali, memiliki tote bag dengan berbagai varian warna, dan bahan yang digunakan cukup tebal. Proses pengambilan keputusan kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam satu periode waktu tertentu. Kapasitas dalam produk Wisek yaitu Wisek tidak menyediakan barang ready atau barang yang sudah jadi. Namun, Wisek hanya menerima pesanan dalam bentuk pre-order. Wisek mampu memproduksi tote bag 20 pieces per hari untuk tote bag custom dan 30 pieces per hari untuk tote bag polos. Harga yang kami tawarkan sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami akan mengutamakan kualitas bahan dan kerapihan pada sablon food tote bag, serta pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Proses pengambilan keputusan lokasi. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Wisek menentukan lokasi usahanya yaitu di dekat Udiknas Denpasar. Selain tempatnya yang strategis, di sana juga sesuai dengan target pasar dari produk Wisek, yaitu mahasiswa. Karena produk Wisek dapat digunakan sebagai tas kuliah untuk membawa banyak buku ataupun barang lain. Proses pengambilan keputusan pengaturan departemen-departemen. Pengaturan departemen merupakan suatu susunan fasilitas fisik yang terdiri atas perlengkapan, tenaga, bangunan, dan sarana lain, yang harus mempunyai tujuan mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Wisek mengatur departemen-departemen secara bertahap sesuai dengan perannya. Yang pertama, marketing mampu memperkenalkan, mempromosikan suatu barang atau jasa dari perusahaan untuk diperlakukan pada konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, customer service, yang dimana ia bertugas untuk melayani konsumen secara online ataupun offline. Yang ketiga, ada bagian keuangan, yang dimana ia mampu mencatat, mengontrol semua transaksi keuangan atau kejadian yang terjadi di dalam perusahaan, mulai dari pembayaran pemesanan produk, pengembalian bahan-bahan untuk produksi, dan lain sebagainya. Yang keempat, produksi mampu menciptakan ide-ide kreatif untuk menciptakan barang atau jasa konsumen dapat tertarik dengan produk suatu perusahaan. Yang terakhir, yang kelima, ada pengemas atau packing, yang bertugas untuk mengemas pesanan konsumen yang sudah jadi. Proses pengambilan keputusan perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk dan jasa adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan harga, dan promosi. Perencanaan produk dan jasa pada Wisek yaitu, yang pertama, dalam pengembangan produk, hadirnya Wisek sebenarnya tidak diperuntukkan untuk salah satu kebutuhan tertentu. Selain sebagai tas kuliah, untuk membawa banyak buku, produk kami juga dapat dimanfaatkan untuk membawa
barang belanjaan, kelebihan lainnya. Tentu tote bag ini dapat dicuci dan dipergunakan kembali sehingga tidak menjadi sampah. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Produk WISEK dipasarkan secara online melalui media sosial. Yang ketiga, kegiatan promosi yaitu mengikuti event atau pameran bazar yang diselenggarakan oleh kampus maupun UKM dan promosi melalui media sosial seperti Instagram. Yang keempat, strategi produksi. WISEK memiliki tujuan untuk berinovasi dalam membuat tote bag dengan kualitas bahan yang baik dan kuat. Yang kelima, strategi menetapkan harga. Untuk harga dari produk yang kami tawarkan sangatlah terjangkau, sehingga kalangan menengah ke bawah pun dapat menjangkaunya. Proses pengambilan keputusan perolehan dan penempatan peralatan. Perolehan dan penempatan peralatan adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk dan peralatan yang didapat berasal dari mana. Peralatan yang digunakan oleh WISEK yaitu mesin jahit dan mesin sablon yang dimana alat tersebut diletakkan pada suatu tempat usaha dan semua peralatan itu sudah menjadi milik perusahaan sendiri. Proses pengambilan keputusan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih, di mana dan dikembangkan kemampuannya. WISEK memiliki beberapa sumber daya manusia, diantaranya yang pertama customer service, berfungsi untuk melayani konsumen secara online maupun offline dan merangkap juga untuk mengemas barang pemesanan konsumen. Yang kedua, keuangan adalah jabatan yang mampu mencatat, mengontrol semua transaksi keuangan atau kejadian yang terjadi di dalam perusahaan. Yang ketiga, production dan marketing. Production adalah jabatan yang mampu menciptakan ide-ide kreatif untuk menciptakan barang dan jasa. Konsumen dapat tertarik dengan produk suatu perusahaan. Marketing adalah jabatan yang mampu memperkenalkan, mempromosikan suatu barang atau jasa dari perusahaan untuk diperlukan dan konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, pengemasan atau packing, bertugas untuk mengemas pesanan customer dan membeli bahan baku untuk kebutuhan. Proses pengambilan keputusan persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. WISEK memiliki persediaan bahan yang digunakan sebagai proses produksi, yaitu benang, kain kanvas, tinta sablon, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan sebagai bahan produksi. Untuk persediaan barang, jadi WISEK tidak menyediakannya karena sistem penjualannya adalah pre-order. Proses pengambilan keputusan penjadwalan. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Proses penjadwalan WISEK yaitu yang pertama, kegiatan survei persiapan peralatan dan bahan pada bulan pertama. Yang kedua, proses produksi pada bulan kedua dan ketiga dapat menghasilkan 1.500 pieces. Yang ketiga, pemasaran dilakukan pada bulan keempat. Yang keempat, promosi dilakukan pada bulan kelima. Proses pengambilan keputusan manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Fungsi manajemen proyek. Yang pertama, perlingkupan, yang menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Yang kedua, perencanaan, mengidentifikasi tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, perkiraan,
Setiap tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek harus diperkirakan. Yang keempat, ada penjadwalan. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Yang kelima, ada pengorganisasian. Seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Yang keenam, ada pengarahan. Mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam tim proyek. Yang ketujuh, ada pengontrolan. Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer. Apakah proyek akan berjalan semestinya ataukah tidak? Dan yang terakhir, ada penutupan. Manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalani. Proses pengambilan keputusan jaminan mutu. Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Proses manajemen mutu. Di dalam manajemen mutu ada beberapa tahapan maupun proses yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, di dalam tahapan perencanaan strategi ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan pada para konsumen di luar. Kesimpulannya, tote bag adalah tas fungsional yang berbentuk kotak dengan pegangan berupa tali melengkung yang dapat dijinjing ataupun digantung di pundak. Tote bag semakin laris di pasaran. Salah satu sebabnya adalah semakin gencarnya upaya yang dilakukan banyak kalangan termasuk pemerintah untuk mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik. Seperti yang sudah diketahui, efek banyaknya jumlah kantong plastik atau kresek yang beredar dapat membuat rusak lingkungan. Bahkan, di beberapa supermarket dan minimarket, konsumen yang berbelanja diharuskan membeli kresek jika bersikeras tetap ingin menggunakan untuk membawa belanjaan. Dengan adanya peluang ini, WISEK memiliki tujuan untuk berinovasi dalam membuat tote bag dengan kualitas bahan yang baik, kuat, dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kalangan masyarakat. Kemudian, untuk harga dari produk yang kami tawarkan sangatlah terjangkau sehingga kalangan menengah bawah pun dapat menjangkaunya. Terima kasih. Dah.